Oke, silakan kelompok yang akan presentasi untuk apa? Menyiapkan dulu. Terus nanti bagi ada pertanyaan nanti silakan langsung bisa bertanya setelah presentasi selesai ya. Bapak mohon izin saya share screen. Oke, monggo silakan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan materi mengenai penilaian efektif dalam pembelajaran. Next. Oke, penilaian efektif merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap, nilai, minat, serta karakter peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Nah, penilaian ini tidak hanya melihat kemampuan akademik siswa, tetapi juga memperhatikan bagaimana perilaku dan sikap mereka dalam proses belajar. Nah, melalui penilaian efektif ini, guru dapat mengetahui perkembangan sikap siswa, misalkan sikap tanggung jawab, sikap disiplin, kejujuran, kerjasama, serta sikap percaya diri. Nah, hal ini juga penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang baik pada peserta didik. Penilaian efektif ini biasanya dilakukan dengan beberapa cara, seperti melalui observasi sikap siswa di kelas, penilaian diri oleh siswa, penilaian antar teman, atau catatan yang dibuat oleh guru selama proses pembelajaran itu berlangsung. Sudah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip objektif. Nah, pada prinsip objektif ini berarti penilaian yang dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penilai. Nah, penilaian ini juga didasarkan pada kriteria yang jelas, standar yang sama, serta instrumen penilaian yang terukur sehingga hasilnya itu benar-benar mencerminkan kemampuan dari peserta didik tersebut.
Nah, dengan prinsip ini, setiap siswa mendapatkan perlakuan penilaian yang sama dan tidak bias. Next. Nah, kemudian terdapat tujuan dari prinsip objektif tersebut. Yang pertama, terdapat menjamin keadilan dalam penilaian bagi semua peserta didik. Kemudian yang kedua, menghindari bias atau penilaian dari subjektif dari guru tersebut. Yang ketiga, menghasilkan hasil penilaian yang valid dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, terdapat memberikan gambaran kemampuan siswa secara nyata sesuai dengan pencapaian belajar tersebut. Next. Oke, pada prinsip berkelanjutan, nah dalam prinsip berkelanjutan dalam penilaian berarti bahwa proses penilaian dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Bukan hanya di akhir saja. Nah, jadi penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses belajar siswa tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya, guru itu biasanya menggunakan berbagai metode penilaian seperti observasi untuk melihat sikap dan aktivitas siswa, tugas dan kuis untuk mengukur kemampuan pemahaman materi siswa. Kemudian terdapat proyek untuk menilai keterampilan serta tes untuk mengetahui pencapaian belajar. Nah, melalui penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan ini, guru dapat mengetahui perkembangan kemampuan siswa dari waktu ke waktu. Selain itu juga, guru memberikan umpan balik yang tepat agar siswa mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, proses pembelajaran dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Next. Nah, kemudian di sini terdapat tujuan dari prinsip berkelanjutan. Yang pertama, untuk memantau perkembangan belajar siswa secara konsisten, yang artinya guru bisa melihat apakah kemampuan siswa itu meningkat, tetap, atau malah menurun. Nah, kemudian yang kedua, untuk mengetahui kesulitan belajar siswa sejak dini. Dengan penilaian yang rutin, guru dapat lebih cepat menyadari jika ada siswa yang mengalami kesulitan, sehingga bisa segera diberikan bantuan. Kemudian tujuan yang ketiga terdapat untuk memberikan umpan balik yang membantu perbaikan belajar. Nah, umpan balik ini tuh penting agar siswa itu tahu apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan kembali. Nah, kemudian yang keempat ada sebagai dasar bagi guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran. Nah, jadi jika metode yang digunakan kurang efektif, guru bisa memperbaiki atau menggantinya agar pembelajaran menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah prinsip terpadu dan adil. Apa sih prinsip terpadu itu? Jadi, prinsip terpadu adalah penilaian afektif yang menjadi bagian dari proses pembelajaran dan tidak dilakukan secara terpisah dari kegiatan belajar mengajar. Penjelasan penilaian sikap dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran, misalnya saat diskusi, kerja kelompok, presentasi, atau kegiatan praktik. Dengan demikian, asesmen tidak hanya berfungsi untuk mengukur hasil akhir, tetapi juga sebagai alat untuk memberikan umpan balik yang membantu memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa. Next. Nah, selanjutnya yang kedua adalah prinsip adil. Prinsip adil berarti penilaian dilakukan tanpa membeda-bedakan siswa dan berdasarkan kriteria yang sama. Nah, di sini asesmen harus
disusun berdasarkan materi yang telah dikerjakan, menggunakan kriteria atau rubrik yang jelas, serta mempertimbangkan kemampuan dan kondisi siswa. Dengan penerapan ini, hasil penilaian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif karena siswa merasa diperlakukan secara setara. Prinsip terpadu dan adil dalam penilaian afektif memastikan bahwa penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran serta dilaksanakan secara objektif dan tanpa diskriminasi terhadap semua peserta didik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang teknik penilaian afektif observasi. Nah, observasi merupakan teknik penilaian afektif yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang diamati dalam observasi, yaitu yang pertama disiplin, lalu yang kedua tanggung jawab, yang ketiga ada kerjasama, lalu yang keempat ada kejujuran. Nah, di sini untuk bagian disiplin, guru itu mengamati bagaimana siswa mematuhi aturan kelas, dapat datang dengan tepat waktu, serta mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Lalu, yang kedua ada tanggung jawab. Nah, siswa itu dinilai dari kesungguhannya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu ada kerjasama. Nah, kerjasama merupakan sikap kerjasama yang dapat terlihat ketika siswa mampu berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan kelompok. Lalu yang terakhir yaitu ada kejujuran. Nah, guru mengamati perilaku siswa dalam bersikap jujur, misalnya saat mengerjakan tugas atau berinteraksi dengan teman. Lalu di sini ada teknik penilaian afektif yaitu jurnal. Nah, jurnal merupakan teknik penilaian afektif yang dilakukan dengan cara mencatat sikap atau perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, catatan ini dibuat oleh guru untuk memantau perkembangan sikap siswa dari waktu ke waktu. Nah, perilaku positif siswa, guru mencatat sikap baik yang ditunjukkan siswa seperti dapat membantu teman atau aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, lalu ada perilaku yang perlu diperbaiki. Jurnal juga mencatat sikap siswa yang kurang baik agar dapat menjadi bahan pembinaan. Lalu di sini ada teknik penilaian diri, yaitu penilaian diri merupakan teknik penilaian afektif yang dilakukan dengan meminta peserta didik menilai sikap dan perilaku mereka sendiri berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, hal-hal ini bisa dinilai melalui kesadaran diri, kejujuran, dan refleksi diri. Kalau untuk kesadaran diri, siswa itu belajar memahami sikap dan perilaku yang telah mereka lakukan selama pembelajaran. Kejujuran, penilaian ini melatih siswa untuk bersikap jujur dalam menilai diri sendiri. Lalu yang terakhir ada refleksi diri. Nah, siswa dapat mengevaluasi perilakunya sehingga dapat memperbaiki sikap yang kurang baik. Nah, lalu di sini ada penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh siswa terhadap sikap temannya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada aspek yang dinilai oleh teman, yaitu kerjasama dalam kelompok. Siswa itu menilai bagaimana temannya berkontribusi dalam kegiatan kelompok. Lalu
ada saling menghargai. Penilaian ini membantu siswa belajar menghargai pendapat dan sikap teman. Lalu yang terakhir ada objektivitas dalam menilai. Nah, siswa dilatih untuk memberikan penilaian secara adil dan objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah umpan balik dan akuntabilitas. Lanjut. Jadi, umpan balik adalah informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai hasil penilaian sikap, perilaku, atau nilai yang mereka tunjukkan selama proses pembelajarannya. Tujuannya adalah membantu siswa memahami perilaku yang sudah baik serta aspek yang masih perlu diperbaiki. Di sini ada ciri-ciri umpan balik yang baik dalam penilaian afektif. Antara lain, yang pertama adalah bersifat konstruktif. Jadi, umpan balik yang baik adalah umpan balik yang dapat membantu mendorong siswa melakukan perbaikan sikap dan perilaku. Lalu yang kedua ada diberikan secara jelas dan spesifik. Jadi umpan balik harus diberikan dengan jelas dan juga spesifik apa saja yang perlu diperbaiki dan juga nilai-nilai yang dinilai sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah diberikan dengan tepat waktu. Umpan balik yang baik itu harus diberikan dengan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda sehingga siswa masih dapat mengingat perilaku yang sudah dinilai. Lalu yang terakhir adalah memberikan arah perbaikan. Misalnya bagaimana meningkatkan sikap tanggung jawab, kerjasama, atau disiplin. Jadi seorang pengajar harus memberikan arah yang baik ketika memberikan umpan balik. Tidak hanya menilai dan juga mengkoreksi siswa, tapi siswa tidak ditunjukkan bagaimana cara untuk memperbaiki sikap mereka tersebut. Next. Lalu yang berikutnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa proses dan hasil penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, objektif, dan adil. Dalam penilaian afektif, akuntabilitas sangat penting karena penilaian sikap cenderung bersifat subjektif jika tidak dilakukan dengan prosedur yang jelas. Kan berbeda dengan penilaian kognitif yang biasanya menggunakan tes atau menggunakan perangkat-perangkat yang objektif seperti tes lisan, dan lain-lain sehingga guru dapat menentukan nilai dari siswanya berdasarkan data-data yang dapat tersebut. Nah, kalau penilaian sikap ini, kita kan seorang guru kan harus mengamati bagaimana sikap siswa-siswanya. Jadi akuntabilitas itu sangat penting untuk penilaian afektif ini. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menjaga akuntabilitas penilaian afektif, yaitu yang pertama menggunakan instrumen penilaian jelas. Jadi, lembar observasi, jurnal sikap, atau skala penilaian itu penting agar penilaian dilakukan itu jelas seperti apa dan jelas apa yang dinilai. Jadi, seorang guru itu bisa paham dengan benar apa yang harus dinilai dari siswanya, tidak dinilai secara subjektif semau gurunya gitu. Lalu yang berikutnya adalah memiliki kriteria dan atau indikator yang terukur seperti yang saya katakan tadi, yang dinilai itu harus jelas. Jadi harus memiliki indikator, misalnya indikator disiplin,
tanggung jawab, dan kerjasama, sehingga setiap siswa itu mendapatkan penilaian dengan indikator yang sama dan adil. Lalu yang berikutnya adalah mencatat hasil pengamatan secara sistematis. Hal ini dilakukan sehingga ada bukti yang mendukung nilai yang diberikan, sehingga ketika siswa bertanya, kenapa kok saya dinilai seperti ini, maka guru dapat menjawab dengan alasan-alasan yang sudah dicatat. Lalu yang berikutnya adalah melakukan penilaian secara berkelanjutan. Jadi penilaian itu tidak hanya dari satu kejadian atau satu kali pengamatan, sehingga penilaian yang dilakukan mengenai sifat siswa itu didapat dari data menyeluruh dari awal sampai akhir pembelajaran, sehingga guru tidak hanya menyimpulkan sifat siswa baik atau buruknya hanya dengan satu kali pertemuan. Lalu yang terakhir adalah transparansi kepada siswa dan pihak lain, seperti pada wali kelas atau orang tua jika diperlukan, karena wali kelas dan orang tua itu juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana perkembangan afektif dari siswa atau anak mereka. Lanjut. Nah, hubungan dan umpan balik dan juga akuntabilitas. Jadi umpan balik dan akuntabilitas itu saling berkaitan. Umpan balik yang baik harus didasarkan pada penilaian yang akuntabel, sehingga siswa dapat menerima penilaian dengan jelas dan adil. Dengan demikian, penilaian afektif tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar membantu perkembangan karakter dan sikap peserta didik. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok masalah ya, penilaian afektif ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas Zaki mau tanya enggak, Mas Zaki? Sepertinya mau tanya Mas Zaki ini. Mungkin sedikit Bapak. Oh silakan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok bahwa di dalam penilaian itu ada namanya bias. Nah, sepengalaman saya itu sering sekali menemukan bias ini, kayak misal melihat anaknya itu kan mungkin bisa menjadikan penilaian itu berbeda Pak. Semisal lihat A sama si B itu kan kayak ada bias gitu. Kita melihat suatu hal itu dari orangnya. Nah itu mungkin dari kelompok ada mungkin tips gitu biar sebagai penilai benar-benar objektif untuk menilai suatu hal gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki. Silakan. Dari kelompok berapa ini yang prestasi hari ini? 4 ya? Oke, masalah bias ya. Silakan.
Baik, terima kasih untuk Jati atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Nah, jadi kan sebagai penilai kan seorang guru harus bersikap objektif. Nah, yang artinya penilaian itu berdasarkan pada kemampuan dan hasil kerja siswa tersebut, bukan pada perasaan pribadi atau faktor lain di luar pembelajaran. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan agar penilaian itu tetap objektif. Yang pertama itu menggunakan kriteria atau rubrik penilaian yang jelas. Nah, dengan adanya standar yang sama, semua siswa dinilai berdasarkan ukuran yang adil. Nah, kedua, itu terdapat menilai berdasarkan hasil kerja siswa, bukan karena suka atau tidak sukanya terhadap siswa tersebut. Nah, ketiga itu konsisten dalam memberikan nilai, yang artinya pekerjaan dengan kualitas yang sama harus mendapatkan nilai yang sama tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang keempat, menghindari pengaruh faktor luar seperti kedekatan pribadi, sikap siswa sehari-hari atau latar belakang dari siswa tersebut. Nah, yang terakhir ini jika memungkinkan, ya, ini seperti itu. Udah nggak jadi intinya seperti itu. Apakah ada feedback dari Zaki? Cukup, terima kasih. Mungkin yang perlu ditekankan di tadi ya, di kriteria itu. Terima kasih kelompok. Terima kasih Zaki. Baik, terima kasih dari penjelasan tadi ya. Berarti bias memang harus hati-hati karena apa? Kalau ada bias di instrumen kita, hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Jadi kita tidak mengukur sesuai dengan kondisi murid atau siswa kita gitu ya. Jadi harus divalidasi, dipastikan tidak ada yang bias. Terus instrumen tersebut jangan lupa disimpan di bank soal atau bank instrumen, terus diperbaiki setiap saat gitu ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok ini? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita ada satu kelompok lagi terakhir ya ini ya. Oke. Ya nanti kalau kita sudah selesai afektif, fondasi motorik, kemudian nanti kita lanjut proses pembuatan soal ya, soal IC, soal pilihan ganda, nanti kita pelajari di minggu depan. Baik, selanjutnya kelompok, mungkin ada hal-hal yang disampaikan dulu dari kelompok hari ini, silakan. Tidak ada Bapak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nora, Mbak Wanda, dan teman-teman ya. Baik, selanjutnya untuk presentasi berikutnya, mungkin ini terakhir untuk hari ini ya. Kemudian nanti minggu depan kita lanjutkan bagaimana membuat soal. Nanti ini jenis soalnya mau dibagi, saya tentukan atau silakan dengan sendiri di kelas. Maunya bagaimana? Mana Mas Anton ini? Mau dibagi saya bagi atau menentukan berdasarkan kelompok masing-masing jenis soal yang dikembangkan? Bagaimana? Saya tentukan ya nanti ya. Oke, kalau gitu nanti tunggu sampai akhir nanti ya. Nanti saudara mengembangkan soal sesuai dengan yang saya tentukan. Nanti
Berikutnya minggu depan kita bahas semua, jadi biar waktunya bisa efektif gitu ya. Oke, berikutnya untuk kelompok berikutnya yang akan presentasi, silakan disiapkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait pengalaman belajar mendalam pada ranah psikomotorik. Next. Nah, untuk anggotanya yaitu ada Kansa, ada saya sebagai Mevta, ada Alif, ada Sylvia, dan juga ada Winnie. Next. Nah, untuk poin pembahasannya yang pertama itu adalah pengantar, terus yang kedua adalah pengertian ranah psikomotorik, yang ketiga adalah tahapan pembelajaran mendalam, yang keempat adalah bentuk kegiatannya itu bagaimana, yang kelima adalah manfaatnya, yang keenam adalah penerapan ranah psikomotorik dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, untuk pengantarnya yaitu pembelajaran mendalam itu merupakan proses belajar itu yang membuat siswa itu tidak hanya menghafal materi, tetapi benar-benar memahami konsep, menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari, dan mampu menerapkannya dalam berbagai situasi. Contohnya adalah saat gerak peluru, yaitu gerak parabola, seperti itu. Next. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam, yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, yang ketiga adalah melatih keterampilan memecahkan masalah, yang keempat adalah menumbuhkan sikap aktif dan rasa ingin tahu dalam belajar. Jadi tidak hanya menunggu ilmu, tetapi juga harus menjemput ilmu. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian ranah psikomotorik. Jadi, ranah psikomotorik itu sendiri adalah aspek pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan fisik, koordinasi gerakan, serta kemampuan untuk melakukan tindakan nyata. Jadi, kalau ranah afektif, ranah kognitif itu kan berfokusnya pada berpikir, dan afektif itu ke sikap, sedangkan psikomotorik ini lebih ke aksi nyata. Artinya, siswa itu tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikannya secara langsung. Misalnya dalam pembelajaran fisika, siswa tidak cukup hanya memahami konsep listrik secara teori, tetapi juga harus bisa merangkai rangkaian listrik sederhana. Atau dalam pembelajaran olahraga, mungkin siswa tidak hanya tahu aturan permainannya, tetapi juga bisa melakukan gerakan dengan benar. Nah, Rana ini menekankan bahwa belajar itu bukan cuma soal tahu, tapi juga soal bisa melakukan. Yang perlu kita tenangkan saat menjelaskan bagian ini adalah hubungan antara teori dan praktik, pentingnya keterampilan nyata dalam pembelajaran, serta bagaimana siswa belajar melalui pengalaman langsung. Next. Untuk peran ranah dari ranah psikomotorik sendiri dalam pembelajaran itu yang pertama menghubungkan teori dengan praktik secara langsung. Nah, ranah ini berperan dalam menghubungkan teorik dan praktik secara langsung. Jadi apa yang dipelajari di kelas bisa langsung ditetapkan, tidak hanya berhenti sebagai konsep saja.
Yang kedua, membantu siswa memahami konsep melalui pengalaman nyata. Kadang memahami teori saja itu terasa abstrak, tetapi ketika siswa mencoba langsung, pemahaman mereka itu jadi lebih kuat dan lebih nempel ke otak mereka. Nah, yang ketiga itu meningkatkan keterampilan motorik dan ketelitian. Misalnya, saat melakukan praktikum atau kegiatan yang membutuhkan koordinasi, siswa akan terbiasa lebih teliti dan terampil. Dan yang terakhir, membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Karena siswa tidak hanya duduk dan mendengarkan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Jadi bisa dibilang ranah psikomotorik ini sendiri seperti jembatan yang menghidupkan pembelajaran. Dari yang awalnya hanya teori, menjadi pengalaman yang nyata dan berkesan. Oke, untuk tahapannya, untuk tahapannya pertama itu memahami. Jadi kita harus lebih dulu memahami apa itu konsepnya dan juga saat praktik kita harus juga memahami prosedurnya sebelum kita melaksanakan praktikum. Nah, untuk mengaplikasi teknik itu memperhatikan secara langsung. Jadi misalnya kalau kita terkait hukum Newton, jadi misalnya hukum Newton berapa itu kita praktikkan seperti itu. Jadi ada dalam psikomotorik kita ada kegiatannya dalam konsepnya. Terus kemudian ada merefleksikan, yaitu mengevaluasi hasil praktik yang telah dilakukan. Misalnya kesalahan apa, terus datanya ini kayak gimana, begitu. Next. Permisi untuk saya tadi kedengaran suaranya. Selanjutnya, bentuk kegiatan psikomotorik dalam pembelajaran fisika. Pada slide ini, kita akan membahas tentang bentuk kegiatan psikomotorik. Nah, kegiatan psikomotorik adalah aktivitas yang melibatkan keterampilan fisik atau gerakan, sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melakukannya secara langsung. Beberapa bentuk kegiatan yang melatih keterampilan psikomotorik antara lain, yang pertama itu ada praktikum laboratorium, yaitu siswa melakukan percobaan secara langsung. Yang kedua ada demonstrasi alat, di mana guru atau siswa memperlihatkan cara kerja suatu alat. Yang ketiga ada simulasi eksperimen, baik menggunakan alat sederhana maupun media digital. Dan yang terakhir ada proyek pembuatan alat sederhana yang melatih kreativitas sekaligus keterampilan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, siswa menjadi lebih aktif, terampil, dan memahami konsep fisika secara lebih nyata. Selanjutnya ada contoh kegiatan psikomotorik. Contohnya dalam pembelajaran fisika di kelas itu ada praktikum bandul sederhana untuk mengukur periode getaran, sehingga siswa dapat mengamati langsung hubungan antara panjang tali dan waktu ayunan. Yang kedua ada percobaan medan magnet dengan kompas dan kawat berarus untuk melihat pengaruh arus listrik terhadap medan magnet. Yang ketiga membuat roket air sederhana untuk memahami hukum Newton, khususnya aksi dan reaksi. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, contoh kegiatan psikomotorik bisa kita lihat dari mengamati ayunan di taman, yang sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan bandul sederhana. Dari contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dapat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, izin melanjutkan. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian itu belajar fisika tapi cuma teori? Susah dibayangkan atau cepat lupa? Nah, di sini pengalaman psikomotorik itu jadi penting. Nah, psikomotorik adalah yang sudah dijelaskan teman saya tadi, adalah belajar dengan melakukannya langsung dan menggunakan gerakan atau keterampilan fisik. Nah, di sini manfaatnya adalah memahami konsep fisika secara lebih konkret, melatih keterampilan eksperimen, dan meningkatkan kerjasama dalam kelompok, serta mengembangkan ketelitian dalam pengukuran. Next. Nah, di sini manfaat pengalaman psikomotorik dalam fisika. Yang pertama, saat praktikum hukum Archimedes, siswa memasukkan benda ke dalam air untuk mengamati gaya apung. Konsep ini terlihat ketika kapal dapat mengapung di laut. Next. Nah, penerapan ranah psikomotorik dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah mengangkat barang, konsep gaya dan keseimbangan. Yang kedua, mengendarai sepeda atau motor, gerak dan keseimbangan. Yang ketiga, membuka pintu atau memotong benda, gaya dan energi. Nah, selanjutnya di penerapan ranah psikomotorik dalam pendidikan. Yang pertama, praktikum menggunakan alat, neraca, stopwatch, atau voltmeter. Yang kedua, melakukan percobaan sesuai prosedur. Yang ketiga, mengukur dan mengamati gejala fisika. Nah, selanjutnya dalam teknologi. Yang pertama, menggunakan alat listrik, lampu, kipas, atau pompa air. Yang kedua, mengoperasikan perangkat elektronik tersebut. Dan yang ketiga, menerapkan konsep energi dan listrik. Dan terakhir, dalam dunia kerja, teknisi memperbaiki mesin, operator mengendalikan alat berat, dan yang terakhir pekerja konstruksi menerapkan konsep gaya dan beban. Next. Baik, saya di sini izin meneruskan. Jadi di sini kami menggunakan tabel pengalaman PM pada ranah psikomotorik. Ada beberapa aspek pengertian, tujuan, fokus pembelajaran, peran guru, dan bentuk kegiatan. Yang pertama, pengertian seperti tadi yang telah dijelaskan teman saya, pengertiannya sendiri bahwa ranah yang berkaitan dengan keterampilan fisik, koordinasi gerakan, dan tindakan nyata dalam pembelajaran. Dan untuk tujuannya, mengembangkan keterampilan nyata yang dapat diterapkan dalam kehidupan, dan fokus pembelajaran, pengembangan keterampilan praktik, dan kemampuan melakukan suatu tindakan untuk memahami konsep. Untuk aspek dalam peran guru, dalam ranah psikomotorik, peran guru memberikan arahan dan kesempatan kepada siswa untuk melakukan praktik secara langsung. Jadi bukan hanya untuk teori saja. Jika psikomotorik ini dia melatih dengan aktivitas fisik praktikum seperti yang telah dijelaskan tadi. Untuk bentuk kegiatannya yaitu praktikum, simulasi, demonstrasi, proyek praktek, atau kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik. Next. Nah, baik, untuk kesimpulannya sendiri, ranah psikomotorik dalam pembelajaran menekankan bahwa pada pengembangan keterampilan praktik dan tindakan nyata melalui aktivitas seperti eksperimen, demonstrasi, proyek, dan lain dalam dalam pembelajaran fisika sendiri, dia membantu menghubungkan teori dengan praktik. Jadi dalam ranah psikomotorik menjelaskan hanya bukan teori saja, tapi melalui eksperimen, terus seperti kita praktikum setelah kita mempelajari contoh medan magnet bumi. Kita mempelajari teorinya terlebih dahulu, terus kita akan melakukan praktikumnya. Sehingga konsep yang dipelajari tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
dengan bimbingan guru, kita bisa mengembangkan keterampilan, ketelitian, dan kemampuan melakukan percobaan secara langsung dan nyata. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan untuk sudah tinggal penulisan publikasi S2 siapa sing ngelebokne. Oke, baik. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 5 ya ini ya. Bagaimana penilaian psikomotorik pada kegiatan pembelajaran dengan pendekatan mendalam gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mengenai penilaian psikomotorik. Mas Alif kayak sudah siap untuk jawab ini ya. Silakan, Mbak Nabila mau tanya Mbak ke Mas Alif. Kayak mau tanya itu sudah serius di depannya kamera kayaknya ya. Atau Mbak Wanda mau tanya ini, silakan. Silakan Mbak Nabila, silakan kalau ada pertanyaan untuk Mas Alif atau teman-teman silakan. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai penilaian psikomotorik. Apakah sudah jelas semua? Oke. Ya memang penilaian psikomotorik itu lumayan ya, lumayan memakan energi ya kalau kita dalam pembelajaran karena kelompoknya biasanya banyak. Terus terutama untuk praktikum itu psikomotorik itu pasti dilakukan ya. Bagaimana murid-murid kita itu ketika praktikum, bagaimana teknik mereka dalam mengukur dan menggunakan alat itu semuanya dilakukan penilaian. Jadi jangan sampai mereka belajar tidak tahu sudah tercapai tidak apa yang menjadi tujuan kegiatan pembelajaran tersebut itu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Jangan sampai Mas Alif ini selesai presentasi nggak ada pertanyaan nih ya. Oke. Kita sampai 5 kelompok Mas Alif ya di di kuliah ini ya. Iya, Bapak. Oke, baik. Sambil menunggu pertanyaan, nanti kelompok 1 disiapkan ya minggu depan itu masalah membuat pertanyaan pilihan ganda. Pilihan ganda nanti boleh pilihan ganda macam-macam ya, pilihan ganda yang sederhana boleh. Tapi enaknya jelaskan semua ya pilihan ganda karena banyak pilihan ganda sekarang multiple choice itu banyak macamnya ya. Bagaimana cara membuat pertanyaan, tips dan triknya, contohnya di fisika seperti apa. Karena pilihan ganda itu sederhana tapi sulit loh ya. Karena kita harus membuat cabangnya bagaimana, pengecohnya bagaimana, itu harus dibuat dengan baik. Terus yang kedua, kelompok 2, IC ya, masalah IC. Semoga minggu depan kita bisa langsung dapat 2 kelompok. Jadi nanti lumayan lah kita bisa dapat membahas 2 hal ya. Tapi kalau misalnya bisa sampai 5 juga boleh ya. Yang pertama pilihan ganda, kedua IC, terus yang ke kelompok 3 itu sebab akibat. Sebab akibat. Kelompok 4 menjodohkan ya. Kelompok 5 kelompoknya Mas Alif ini sebab akibat sudah.
Yang belum apa berarti? Kelompok 5 ini bebas dah, nanti mau bahas apa ya. Yang paling penting nanti, nah ini bebas nih, karena banyak jenis pertanyaan ya. Nah, itu bebas, ini terserah mau yang mana. Terus yang paling penting, tolong ditunjukkan contohnya kartu soal ya, kartu soalnya seperti apa. Terus, jadi nanti itu di sana kan ada tujuan pembelajaran dulu. Terus setelah tujuan pembelajaran nanti dilanjutkan dengan membuat apa itu, kisi-kisi. Setelah kisi-kisi terus kemudian kartu soal. Nah, yang terakhir nanti bentuk soalnya. Kenapa kok membuat pertanyaan itu, jawabannya apa. Nah, gitu ya. Karena nanti kita ketika jadi guru atau pengajar, kita harus siap dengan hal-hal itu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ini kuliahnya loh ya. Asal lama-lama. Silakan, apakah ada pertanyaan? Oh, silakan Mbak Wanda. Untuk kelompok 5 apa tanya ke saya? Silakan Mbak Wanda. Mau tanya yang tentang tugas saya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk pengumpulan tugasnya itu seperti apa, Pak? Pengumpulannya Dibuat nanti dokumen atau tulis tangan? PPT aja, PPT atau dokumen aja ya. Kita buat paperless. Terus nanti jangan lupa dikumpulkan di Google Drive yang seperti biasanya. Nanti biar bisa buat gunakan untuk belajar jadikan belajar teman-temannya ya. Ya. Terima kasih Bapak. Oke. Oh ya, ada info sekilas, kelas info ya untuk saudara. Kan insya Allah semester depan, semester pendek mau KKN ya. Ya, itu kalau saudara nanti insya Allah nanti akan kita kumpulkan lagi untuk angkatan 2024 karena saudara kan harus KKN mulai semester ini, untuk angkat tingkatnya kan belum. Nah itu nanti saudara, kalau ada misalkan saudara nanti mau jadi bimbingan skripsi siapa gitu ya, nanti coba hubungi dosen tersebut, apakah dosen tersebut itu menerima pengabdian masyarakat. Nah itu nanti kalau ada pengabdian masyarakat yang dana internal atau sejenisnya boleh di BPM juga boleh. Nanti saudara bisa mengajukan untuk jadi anggota pengabdian, nanti bisa direkognisi sebagai KKN gitu ya. Nah, nanti itu terus kalau bisa dosen tersebut itu menjadi sekaligus jadi dosen bimbing skripsi nanti berikutnya. Jadi nanti biar saudara bisa continue ya. Biasanya kan kalau pengabdian itu sesuai dengan topik penelitian beliau. Nanti coba ditanya apa beliau menerima dana pengabdian. Kalau iya, nanti Mei insya Allah itu oleh pihak LPPM, mahasiswa akan dikumpulkan se-UM, minimal ada surat dari mereka, terus nanti saudara mengisi akan melakukan pengabdian di mana. Setelah itu, kalau misalkan saudara ikut dosen, misalkan begitu ya, nanti akan direkognisi di KKN tersebut dengan syarat nanti mengikuti kegiatan pengabdian dan penelitian dari dosen tersebut, begitu ya. Nanti bisa direkognisi senilai sama dengan 2 bulan itu ya. Itu nanti untuk lebih jelasnya nanti tunggu saja informasi di grup angkatan. Insya Allah dalam beberapa minggu akan mungkin bisa jadi minggu ini atau minggu depan akan kita kumpulkan secara daring. Nanti saudara bisa lebih tahu lebih jelas lebih detail mengenai kegiatan KKN yang akan dilakukan di semester pendek tahun ini. Saya kira begitu ya. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kita tutup? Ini Anton kemana ini? Dari tadi saya cari nggak ada ini Mas Anton. Ini jangan-jangan foto aja itu, bukan orangnya ini Mas Anton. Oke. Jangan foto ya, kok diam aja ya. Biasanya kalau gerak ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan minggu depan ya, insya Allah ya. Oke, saya kira begitu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Terima kasih, Pak. Mohon izin saya akhiri dulu ya.